berjumpa lagi di ruang cakap-cakap podcast dari Disbud Parekraf Kabupaten Simalungun. Dan masih dengan saya Dian Pratiwi untuk host kali ini. Dan kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa famous. Wanita famous yang ada di Kabupaten Simalungun. Kita sambut kehadiran dari Bunda PAUD Kabupaten Simalungun, Nyonya Ratnawati Radiapo Hasyolan Sinaga. Boleh tepuk tangannya. Juga didampingi oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, Bapak Sudiahman Saragi SH. Ini ganteng sendiri di antara kita, Bun. Baik, mungkin untuk memulai percakapan kita sore hari ini, kita tanya dulu nih, apa kabar Bunda? Apakah masih merasa fit sampai sesore ini, Bunda? Kelihatannya masih cerah aja nih, Bunda. Ya, puji Tuhan, tetap semangat dan sehat. Semangat ya. Selamat datang di podcast kami, Bunda, di ruang cakap-cakap. Dan mungkin setelah seharian beraktivitas, berkegiatan ini, Bunda, sedikit saja mungkin Bunda boleh cerita ini ya, apa sih rahasianya Bunda biar bisa fit ini nih, Bunda? Ini kita mau bagi tipis-tipis dulu nih sebelum kita masuk ke inti pembicaraan kita nih sore hari ini, Bunda. Oh. Setiap pekerjaan itu harus dianggap santai saja untuk menghadapinya. Jangan dijadikan menjadi beban. Jadi setiap pekerjaan tidak ada yang berat bagi kita jikalau hati tulus mengerjakannya. Iya, terima itu kasih. Rahasianya. Yang penting hati ikhlas. Hati ikhlas. Hati gembira adalah obat, katanya. Ada ya, obat Bunda. yang paling mujara. Baik, luar biasa sekali. Bunda, ini kita berbicara tentang pendidikan khususnya pada hari ini menjelang hari kemerdekaan kita ini. Nah, ini juga nanti kita bercerita dengan Pak Kadis Pendidikan nih. Setelah mungkin Bunda PAUD Kabupaten Simalungun ini melakukan satu gerakan yang sedang digadang-gadang nih dari bulan Juni kemarin, Bunda, ya, setelah adanya surat dari Kemendikbud tentang transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, kan gitu ya, Bunda. Nah, kita lihat ini beberapa bulan ini Bunda sudah warawiri ke sana kemari untuk mensosialisasikan ini. Mungkin ada pertanyaan ini. Sebenarnya apa sih ini, Bunda, yang sedang Bunda kerjakan ini sekarang tentang transisi PAUD ke SD ini yang menyenangkan, karena ada kata menyenangkan ini. Gimana ini, Bunda, menurut Bunda ini? Kasih pengertiannya mungkin supaya kita semuanya bisa paham nih, Bunda. Pertama saya sapa dulu ya warga Simalungun. Horas warga Simalungun, terlebih Bapak Ibu guru Simalungun, anak-anak pendidikan Simalungun, ya tetap semangat belajar, apapun itu yang susah kita hadapi bagi guru-guru semua, tetap memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Semangat. Horas. Horas. Ya, terima kasih, Bu. Tadi Ibu sudah menanyakan saya, apa sih itu transisi PAUD yang menyenangkan. Ya, kalau selama 2 bulan, hampir 3 bulan ini, saya berkunjung ke setiap sekolah-sekolah. Saya menyampaikan buat guru-guru semua, sekolah-sekolah semua. Karena kami dari tim penggerak PKK, selaku kami juga Bunda PAUD Simalungun sangat-sangat mendukung program pemerintah Kementerian Pendidikan. Baik. Jadi transisi itu dalam arti jangan sampai anak-anak kita itu dari PAUD ke SD, kan itu masa-masa transisi, masa-masa pengenalan. Jadi usia dini, anak-anak ini yang sekarang umur usia dini ini tidak boleh dipaksakan atau ditekan, harus bisa membaca, menulis dan berhitung. Kalistung, ya. Jadi saya menekankan terlebih kepada guru kelas 1 dengan kelas 2. Tidak boleh merampas hak anak bermain. Jadi saya tekankan kepada guru-guru kelas 2, kelas 1, kelas 2 agar mereka membawa anak-anak ini
bagaimana belajar yang menyenangkan. Jadi saya tekatkan juga kepada guru-guru semua supaya mereka itu bisa berinovasi untuk bagaimana caranya supaya anak didik kita tidak seperti yang tertekan, nyantai tapi gampang masuk ke otak, dimasuk ke otaknya, gampang direspon dan gampang diingat. Jadi saya menerapkan itu karena pengalaman saya juga ke anak saya yang masih pertama. Anak pertama saya juga kan pada saat dia umur kawan menyekolahkan anak, kita juga nyekolahkan anak, heboh. Nah, rupanya kan anak itu belum saatnya untuk belajar seperti seberat pelajaran sekarang. Masih bermain. Bermain. Karena usia mereka masih bermain. Nah, jadi kepada guru-guru semua, dalam adanya program dari Kementerian Pendidikan ini dari pusat, ya kami sangat mendukung dari Pokja PAUD, tim penggerak PKK, dari Kadis Pendidikan, terutama dari pemerintah Simalungun. Nah, supaya itu dilakukan, dilaksanakan. Jangan hanya seperti kita hanya pendengar, tapi tidak dilakukan. Jadi selama beberapa hari juga ada sosialisasi untuk transisi dari PAUD ke SD. Jadi jangan hanya gimana ya saya bilang, jangan hanya mereka itu pendengar saja pada saat pembinaan dari narasumber. Harus dilakukan. Harus dilakukan. Harus gercep ya Bunda. Iya, biar terlaksana dan bisa semakin maju pendidikan di Kabupaten Simalungun. Ya, itu. Baik, terima kasih Bunda. Itu mungkin tadi arti pengertian dari transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Nah, ini kita beralih dulu ini ke Pak Kadis Pendidikan. Ini Bapak sesuai dengan surat edaran yang datang dari kementerian ini. Sebenarnya apakah inti permasalahannya bahwa selama ini pendidikan kita kurang menyenangkan atau bagaimana sehingga muncullah Bapak surat edaran ini? Ini bagaimana ini Bapak? Kami silahkan Pak. Baik, terima kasih Mbak Dian. Yang saya hormati Bunda PAUD dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Simalungun, secara khusus kepada tenaga pendidik, baik kepala sekolah maupun guru kelas 1, kelas 2, dan kepala lembaga PAUD. Terkait dengan surat edaran dari kementerian, itu kan menyangkut penguatan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Itu sesuai dengan surat nomor 0759 tahun 2023. Artinya, pada saat tahun 2023, ketika kita melakukan penerimaan siswa baru, di situ disyaratkan no tes kalistum. Artinya tidak boleh dilakukan seleksi apakah seseorang itu sudah bisa membaca, menulis, atau berhitung. Nah, karena apa? Karena transisi itu memaknai bahwa pada saat terjadi peralihan itu, sebenarnya yang beralih itu adalah kegiatan si anak yang pada usianya di usia dini, itu kan masih sifatnya bermain. Ketika dia pindah ke kelas 1 SD, hak si anak ini nggak boleh dirampas. Dan kita sangat setuju. Ya, waktu surat edaran itu datang, ini jelas saya sampaikan kepada Bunda PAUD sama Pak Bupati juga sudah kita jelaskan. Ini begini kondisi Pak. Nah, ketika itu kita jelaskan, Pak Bupati dan juga ya Bunda PAUD merespon secara positif. Oleh karena itu apa yang harus dilakukan? Tentu kita di Simalungun SD kita 744 sekolah dasar. Kan seperti itu. PAUD kita lebih kurang 628. Jumlah yang cukup luar biasa. Iya. Tapi ingat, walaupun jumlah PAUD kita sebanyak 628 lembaga PAUD, tapi kan belum tentu semua anak-anak dari Kabupaten Simalungun pernah masuk di PAUD. Pernah dia TK.
Artinya yang masuk ke kelas 1 SD saat ini belum tentu loh berasal dari semua dari lembaga PAUD dia. Oleh karena itu hak bermain dia pada saat dia tidak pernah PAUD, dia tidak masuk TK, maka di manakah kesempatan dia hak bermainnya itu yang nggak boleh kita ambil alih? Itu pada saat dia masuk di kelas 1 maupun kelas 2. Oleh karena itu ya saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena walaupun saya tahu sebenarnya bahwa sebelum terbitnya surat edaran itu pun sebenarnya saya mengetahui bahwa Bunda PAUD bersama timnya, apakah itu Dharma Wanita, apakah itu karena Bunda PAUD ini sekaligus sebagai ketua tim penggerak PKK Kabupaten Simalungun, maka jajaran PKK itu sudah mendatangi PAUD ini awalnya. Sudah dilakukan, sudah lama dilakukan. Walaupun sifatnya ketika Bunda PAUD melakukan kunjungan ke lembaga-lembaga PAUD kita itu, ya jujur aja yang diperiksa Bunda PAUD itu saya melihat sendiri tuh. Contoh, apakah kukunya sudah digunting, apakah anak itu gosok gigi, apakah anak itu ketika berangkat ke sekolah, katakan PAUD maupun ke SD, mandi nggak mereka, sarapan nggak mereka. Berarti lebih ke ini personal ya Bunda ya? Iya. Kesehatan juga ya. Jadi Mbak Dian, sekali lagi saya katakan, ketika surat itu datang, maka mulai bulan Juni sebenarnya, dan kalau surat edaran sudah kita sampaikan mulai Februari. Kepada seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Simalungun, khususnya SD. Sudah 6 bulan yang lalu Sudah. Dan itu surat edaran kita sampaikan. Tetapi eksennya, ketika pada saat penerimaan siswa baru itu kan 3 hari ketika mereka masuk sekolah, kan begitu. Itu harus didampingi orang tua. Yang kedua, ada masa pengenalan lingkungan sekolah. Setelah itu menerapkan 6 pondasi terkait dengan pembelajaran untuk usia dini. Oleh karena itu, Bunda nanti ya harus melakukan monitoring tentang itu. Walaupun sudah ada beberapa yang dimonitor oleh Bunda, tapi beberapa hari ke depan Bunda akan melakukan monitoring terkait dengan transisi ini sudah berjalan atau tidak. Dan itu harus dimonitor. Seperti itu. Demikian Mbak Dia. Baik, terima kasih Pak. Jadi lebih sebenarnya bukan transisi PAUD ini lebih ke arah ke pengajaran yang lebih menyenangkan itu tadi, lebih ke personalnya, bagaimana adabnya, bagaimana akhlaknya, mungkin seperti itu ya Bunda ya. Teknik belajarnya. Jadi no kalistung seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, no kalistung, ada MPLS dan sebagainya. Ini sebenarnya sudah pernah dilakukan zaman dahulu mungkin ya. Jadi dibalikkan lagi ke sekarang karena memang efeknya luar biasa mungkin ya. Mungkin ada beberapa hal yang... Nah ini Bunda, setelah beberapa sosialisasi yang Bunda lakukan dan kunjungan-kunjungan terhadap lembaga-lembaga PAUD itu tadi. Nah kira-kira gimana nih Bunda? Bunda ngelihatnya setelah dilakukan beberapa sosialisasi, beberapa kunjungan. Sudah paskah ini surat edaran ini atau sudah adakah yang melaksanakan di dalam jangka waktu yang mungkin masih singkat ya Pak ya, 6 bulan ini. Gimana kira-kira Bunda setelah kunjungan-kunjungan Bunda ini? Ya setelah kita kunjungi beberapa di dalam 1 bulan ini, sudah mulai ada yang melaksanakan, ya, Bunda, ya. Menerapkan untuk anak-anaknya, baik itu keagamaan, baik itu etika anak, baik itu budi pekertinya juga sudah mulai diajarkan oleh guru-gurunya. Jadi menurut Bunda memang untuk transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini cukup baik ya menurut Bunda ya mungkin ya. Efek yang akan didapat oleh si anak sendiri gitu Bunda. Ketimbang kita harus belajar memaksakan bahwa ini kalistung. Saya punya anak Bunda saat ini di usia PAUD gitu ya, dia akan mengalami transisi ini. Nah mungkin saya sebagai orang tua juga kan mungkin harus tidak memaksakan, ini nggak boleh harus. Tapi menurut Bunda penting tidak memang tetap kalistung itu Bunda diajarkan gitu? Kalau menurut pribadi saya sih Bu, itu perlu. Cuman jangan salah mengartikan. Karena walaupun tidak boleh dipaksa, tapi kan harus diarahkan. Harus diarahkan. Bukan artinya bukan dibiarkan. Itu yang saya beritahukan kepada guru-guru semuanya. Dalam arti walaupun dibilang tidak
boleh dipaksakan, harus diajari juga. Berarti no kalistung bukan berarti membiarkan gitu ya Bukan, Bunda ya. iya. Bagaimana mengajarkan si anak tetap mendapat pelajaran itu, Iya. tetapi dengan cara yang menyenangkan ya. Baik, luar biasa sekali. Jadi mungkin kalistung yang tidak diharuskan waktu masuk di SD itu tetap harus diaplikasikan, tetap ya Pak ya, Pak Kadis ya. Jadi memang ada beberapa yang harus menjadi catatan di penekanan di surat edaran itu, ada nggak Pak? Misalnya penekanan harus begini, harus menerapkan ini gitu tadi Pak. Ya, baik Mbak Dian. Sebenarnya kalau di dalam surat edaran yang kita terima dari kementerian, dari pemerintah pusat, dalam ini Kementerian Pendidikan, dan setelah kita sampaikan surat edaran kepada seluruh satuan pendidikan, dalam hal ini sekolah dasar, kepala sekolah, termasuk koordinator wilayah, kita sampaikan semua. Itu tidak berbeda dengan apa yang isi daripada surat dari kementerian itu. Artinya itu kan penguatan transisi PAUD ke SD. Isi surat itu perihalnya itu, penguatan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Jadi nggak ada juknis itu Pak? Iya, Nggak tapi ada juknis kata-kata bebas. yang menyenangkan ini Mbak Dian, dia menggambarkan harus diterapkan yang 3 itu. Yang pertama, harus menerapkan notes kalistung. Betul, itu pada saat ketika penerimaan itu kan seperti itu. Yang kedua, menerapkan masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS. Yang kedua terkait dengan 6 pondasi itu tadi. Nah, tadi Bunda sudah menjelaskan terkait dengan 6 pondasi itu, bagaimana moralnya, bagaimana etikanya, sopan santunnya. Ya malah Bunda pada saat kita lakukan sosialisasi, masih mencontohkan, bisa nggak si anak ini mengerti apa itu antri? Contoh ketika pause anak sekolah, mereka main-main, ya bisa nggak mau mereka bersabar menunggu gilirannya, kira-kira seperti itu. Itu kan persoalan etika, kan seperti itu. Nah, jadi kalau menyangkut isi surat itu, memang sudah seperti itu. Dan ini seluruh kepala sekolah se-Kabupaten Simalungun 744 kita, itu sudah sampai kepada mereka. Dan semua guru kelas 1 dan kelas 2 dari 744 sekolah dasar kita ini, itu sudah menerima sosialisasi itu. Sudah. Dan itu dilaksanakan 3 hari, yang dilaksanakan di Kecamatan Girsang Sibangan Bolon, Kabupaten Simalungun, di Parapat, tepatnya di Danau Toba Koteks, Parapat, itu mulai tanggal 10, 11 sampai dengan 12. Nah, walaupun sebelumnya ini bahwa Bunda PAUD juga sudah membuka acara terkait sosialisasi ini. Yang pertama dulu kita tekankan kan kepada Korwil. Karena Korwil inilah nanti yang akan menyampaikan kepada seluruh kepala sekolah. Ikatan Sudah. birokrasinya. Iya, dulu ya, dan saat itu kita berterima kasih dan bersyukur Pak Aris Merdeka Sirait bisa hadir pada Hadir saat ya, itu. Pak, luar biasa. Hadir, dan di sana kita sudah tanda tangani komitmen terkait dengan transisi PAUD ke SD itu. Kita sudah ada komitmen, dan ya termasuk hadir juga pada saat itu Inspektur Provinsi. Hadir di situ, hadir. Dan juga sudah membuka, dan seluruh pejabat di Kabupaten Simalungun, mulai dari Pak Bupati, semua. Ada kesepakatan bersamanya ya Pak sudah, ya. sudah. Berarti memang harus didukung penuh ya. Iya, Bu, dari artinya kan pemerintah. seperti yang saya gambarkan tadi di awal Mbak Dian, ketika hal ini saya sampaikan kepada pimpinan, dalam ini Pak Bupati, dan saya sudah 4 kali aku berdiskusi dengan Bunda PAUD ini, karena ini kan persoalan dari PAUD ke SD kan, Iya, kira seperti itu. Iya. Respon yang sangat luar biasa saya terima adalah sama, baik dari Pak Bupati maupun dari Bunda PAUD, sama, artinya sangat mendukung terkait dengan transisi itu. Dan ini juga mungkin kata menyenangkan ini tadi Pak. Iya. Berarti guru-guru ini harus dituntut kreatif nih ya Pak ya. Inovatif, kreatif. Kemudian Iya. itu, apakah mereka bebas berkarya untuk menerapkan pola belajar kepada anak-anak kita ini Pak? Iya, jadi begini. Tadi Bunda PAUD sudah menjelaskan sebenarnya tadi. Artinya Mbak Dian tadi kan seolah-olah mempertanyakan, ini seolah-olah apakah ini wajib harus ada kalistung atau perlunya ada kalistung, kan seperti itu. Iya. Perlunya mereka tahu berhitung, menulis dan membaca, kira-kira seperti itu. Tadi Bunda PAUD sudah
jangan dipaksakan. Tapi bisa nggak diarahkan? Bisa. Cara mengarahkannya bagaimana? Harus dengan cara yang menyenangkan. Melalui apa? Melalui permainan. Artinya begini Mbak Dian. Kalau kita sebutkan 2 tambah 1 sama dengan 3, itu kan seolah-olah kita menjas bahwa seorang anak sudah tahu ada 2, ada 1, kalau ditambah menjadi 3. Kan kira-kira seperti itu. Cuman Bagaimana caranya? Bagaimanalah cara supaya si anak ini dia tahu tentang berhitung itu, tapi bukan dengan cara menanyakan 2 tambah 1, enggak. Contoh, andai saya gambarkan semacam unggas, contoh saya gambarkan bebek 2. Ini apa anak-anak? Bebek. Ku gambar 2 bebek itu. Udah? Berapa bebeknya? 2. Oke. Baru ini apa? Ku tambah lagi, ku gambar lagi bebek. Jadi berapa bebek ini? Ya, 3. Nah, itu kan cara. Cara apa? Cara menyenangkan. Karena apa? Ketika dilihatnya gambar bebek, sudah, si anak tertarik apa tidak? Tertarik, pasti tertarik. Karena apa? Karena dia masih kelompok bermain. Contoh nyata ini di depan kita ada balon. Tertarikkah anak usia dini dengan balon? Tertarik. Jangan-jangan kalau mereka di sini dirampok ini semua. Pertanyaannya, kalau kita gambar balon 1, ini apa? Balon. Oke, kita buat 1 balon itu. Jadi warnanya kita buat warna hijau. Kita gambar lagi balon 1 lagi, warnanya warna merah. Ini apa? Balon. Berapa balon itu? 2 katanya. Tapi gini loh, kita nggak langsung mempertanyakan tentang cara berhitung itu secara matematis. Pelan-pelan. Tapi dengan cara apa yang disukai anak itu, bagaimana cara kita mengarahkan, tapi dia tahu tentang berhitung. Tadi Bunda sebenarnya sudah menjelaskan seperti itu. Ya, begitu Mbak Dian. Baik Pak Kadis, terima kasih. Dan ini Bunda nih. Nah, setelah dilakukannya sosialisasi ini, kemudian nanti akan ada monitoring apakah benar nih dilaksanakan ini oleh sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga PAUD yang melaksanakan ini. Mungkin ada harapan-harapan seperti apa sih sebenarnya harapan Bunda sendiri tentang pelaksanaan kegiatan ini, Bunda? Ya, harapan saya itu harus dilaksanakan di setiap sekolah. Walaupun nanti saya datang monitoring, mengunjungi mereka, saya tidak akan beritahukan bahwa saya datang. Dadakan sidak supaya gitu. Mereka tidak punya persiapan. Jadi saya akan menanyakan guru-gurunya apakah sudah dilaksanakan atau tidak. Jadi kalau kita memberitahukan bahwa kita datang, pasti mereka sudah mempersiapkan jawabannya. Jadi itulah cara saya nanti, apakah itu dilaksanakan atau tidak. Baik, pesan-pesannya ini Bunda untuk para guru-guru yang sedang menonton pada saat ini, untuk pesan-pesan pada guru PAUD, guru SD kelas 1, kelas 2 dan orang tua ini dari Bunda PAUD Kabupaten Simalungun terkait tentang program transisi yang menyenangkan ini Bunda. Ya, terima kasih. Pesan saya kepada guru-guru, terutama guru kelas 1 dengan kelas 2, mari Ibu kita laksanakan dari transisi dari PAUD ke SD supaya menyenangkan. Bagaimana anak-anak kita supaya bisa menerima apa yang Ibu terangkan, cepat mereka tangkap. Jadi buat Ibu guru semuanya, seperti yang saya sampaikan, setiap kunjungan ke setiap sekolah harus memprogramkan program per 3 bulan atau per 1 bulan untuk pertemuan antara guru dengan orang tua, supaya kerjasama orang tua bisa sama-sama untuk bagaimana anak ini supaya lebih meningkat lagi, supaya lebih pintar dan bisa kita tahu bagaimana keadaan anak kita. Itulah yang bisa saya sampaikan buat guru-guru semua dan orang tua yang ada di Kabupaten Simalungun ini, terlebih kepada yang mempunyai anak usia dini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi penjelasannya tentang surat edaran itu sudah disupport penuh oleh pemerintah Kabupaten Simalungun, begitu juga dengan Bunda PAUD. Nah, peran Bunda PAUD ini sendiri
untuk mensukseskan dari gerakan transisi PAUD yang menyenangkan ini? Apa saja ini, Bunda? Ya, peran saya sebagai Bunda PAUD Kabupaten Simalungun itu sebenarnya tugas berat bagi saya. Tapi harus saya lakukan apapun itu. Saya harus menekankan guru-guru korwil semua supaya guru-guru terlebih kelas 1, kelas 2 agar gurunya lebih lagi menginovasi bagaimana caranya supaya anak didik kita betah untuk mendengarkan kita waktu ibu gurunya menerangkan. Jadi bagi orang tua juga harus dibuat kunjungan untuk pertemuan antara orang tua dengan guru. Supaya ada komunikasi yang lebih efektif ya, Bunda. Kan tanggung jawab bukan hanya di guru. Betul. Tanggung jawab bukan hanya di orang tua atau di pemerintahan. Tetapi kan yang bertanggung jawab guru, orang tua dengan pemerintah. Harus ada kerjasama yang baik. Bagaimana caranya supaya anak-anak didik kita usia dini ini bisa menyenangkan belajar. Jadi saya menekankan kepada mereka belajar sambil bermain. Dan tidak boleh membeda-bedakan anak. Walaupun anak siapa, anak petani, anak anggota dewan, entah anak siapapun itu. Kalau di dalam ruangan kelas itu dianggap anaknya semua. Kadang berat sih mengucapkannya, mengutarakan dan menyampaikannya. Karena apa? Kadang orang tua tidak terima. Karena apa? Kita orang tua ini banyak kesibukan. Kadang kita lupa untuk memperhatikan anak kita. Sehingga anak ini di sekolah pun bisa lesu, bisa tidur, bisa bagaimana. Karena beberapa hari ini kami berkunjung untuk mensosialisasikan transisi PAUD ke SD ini. Banyak ketemu kami dengan anak-anak yang tidak mandi, yang tidak serapan mau sekolah, tidak diberangkatkan dengan diberangkatkan. Jadi kalau tidak dibuat pertemuan-pertemuan antara guru dengan orang tua, itu tidak tahu orang tua itu apa kekurangan orang tua, apa kekurangan kami orang tua, tidak tahu apa yang mau kita buat sama anak. Jadi kepala sekolah, guru-guru harus membuat program itu. Karena seperti pengalaman saya, bisa cerita sedikit ya Bu silakan, tentang Bunda. pengalamannya. Iya. Pengalaman saya waktu anak saya masih TK yang paling besar. Kita orang tua kan hanya menuntut. Apalagi dia di wira swasta. Sibuk. Kita kan tergantung uang sekolahnya, gaji gurunya. Oh iya. Ya. Jadi kita selalu menuntut, uang sekolah anak saya kan mahal. Kenapa? Tidak tahu apa-apa. Kerja guru itu apa sih? Kita enak aja ngomong menuntut guru. Padahal kita nggak koreksi diri. Kita juga kan perlu. Bukan hanya guru itu aja yang mengajari di sekolah. Di rumah juga pasti sebagai ibu rumah tangga atau sebagai ibu lah saya bilang. Sesibuk manapun pekerjaan kita, kan wajib kita tanya anak kita. Bagaimana PR-mu, Nak? Bentuk perhatian dan kasih sayang. Bagaimana ini-mu, Nak? Jadi kadang kita lupa. orang tua ini lupa sama anak. Apalagi sibuk. sekarang ya Bu, pulang kerja langsung Iya, HP. langsung iya. Jadi itu yang saya tekan di sekolah masing-masing. Dan beberapa orang tua juga ada sekolah saya suruh dikumpul dengan orang tuanya. Supaya sebahagian orang tua yang ada di Kabupaten Simalungun ini sudah mendengarkan di saat-saat kita langsung kunjungan ke setiap sekolah. Jadi itulah harapan saya. Jadi tidak harus selalu disalahkan sekolahnya. Iya, tidak harus disalahkan. Bukan sekolahnya yang salah itu. Tapi bagaimana tapi guru didiknya dengan orang tuanya. Karena penyampaian antara komunikasi dengan orang tua tidak pernah ada. Sehingga orang tua ya santai-santai saja.
Pokoknya terima beres, udah Iya. bayar sekolah, anak pulang pinter gitu maunya ya, Bu, Iya, ya itulah. Itulah kalau di swasta. Karena kita pengalaman anak saya kan ada 4. Menuntut aja saya tahu, nuntut aja. Jadi Setelah menjadi Bunda PAUD mungkin agak berbeda pandangannya ya, Bunda. bukan, sebelum Bunda Sebelum PAUD juga saya sudah dirumahkan sama bapak supaya fokus sama Fokus anak. sama anak, benar. Sehingga saya kan nggak seorang guru pendidik. Tentu saya mencari jalan bagaimana supaya saya juga bisa mengajari anak saya di rumah. Jadi setiap ada seminar-seminar di kota besar kan kadang itu ada. Saya belajar sama mereka bagaimana cara mendidik anak, bagaimana menghadapi suami, bagaimana menghadapi masalah. Disitulah saya belajar sehingga saya laksanakan itu sama anak saya dengan suami di rumah. Jadi harapan saya juga begitu kepada orang tua yang ada di Kabupaten Simalungun. Kan nggak ada gunanya, Bu. Kita cari duit capek-capek, dikumpul harta, tapi anak kita nggak berhasil. Betul. Nah, yang paling utama kan pendidikan. Kalau anak kita tidak salah didik mulai dari usia dini, kalau sudah SMP, apalagi SMA kan sudah melawan. Iya. Tidak lagi mendengarkan orang tua. Sudah merasa mandiri. Iya, itulah harapan saya, Bu. Jadi saya selaku Bunda PAUD Simalungun, pasti saya akan turun sekali-sekali ke setiap sekolah dan saya tidak akan beritahukan. Ya. Saya akan melihat dilaksanakan atau tidak. Baik. Nah, jadi di sanalah saya menekankan guru-guru nanti. Ya. Nah, berarti mereka apa kerjanya di sekolah ya kan, Bu? Iya. Apalagi yang sudah pegawai negeri. Apakah hanya menunggu gaji bulanan? Nah, itu Bu. Baik. Itulah harapan saya buat anak-anak Simalungun dan pendidikan Kabupaten Simalungun biar lebih bermanfaat, berdampak hasilnya nanti. Baik, terima kasih, itu peran Bunda PAUD yang luar biasa sekali mensupport, itu nggak tanggung ya Bu ya, langsung bundanya langsung turun, langsung melihat, langsung ini benar apa tidak, langsung evaluasi di tempat mungkin ya, apa yang kekurangan. Baik, mungkin sedikit dari Pak Kadis Pendidikan ini bagaimana ini terkait fasilitasi tadi setelah Bunda PAUD-nya sudah berperan ini, apa nih yang diberikan atau yang disupport dari Dinas Pendidikan untuk ini mungkin Pak? Baik, terima kasih Mbak Dian. Sebenarnya kalau dipertanyakan sesuai dengan bagaimana peran Bunda PAUD terkait dengan pendidikan, secara khusus kepada pendidikan anak usia dini dan masuk kepada transisi SD, kan seperti itu. Ya jujur aja kita bilang sangat strategis. Artinya peran Bunda PAUD itu sangat-sangat strategis. Kenapa? Sebenarnya ya begitu Bunda PAUD ini awalnya dilantik sebagai ketua tim penggerak PKK. Boleh saja saat itu juga atau berselang beberapa hari langsung dilantik selaku ketua Bunda PAUD Kabupaten Simalungun. Berarti kan Bunda pendidikan anak usia dini kan seperti itu. Itunya itu. Oleh karena itu sudah pasti bahwa seluruh PAUD di Kabupaten Simalungun ini ya seharusnya harus sudah diperhatikan, dilihat bagaimana terkait dengan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Simalungun. Ini kita belum loh masuk kepada masalah transisi, belum. Tapi bagaimana keberadaan PAUD itu di Kabupaten Simalungun? Pertanyaannya, apakah memang Bunda PAUD ini memberikan perhatian? Iya. Apakah Bunda PAUD dalam melaksanakan tugas ini ada dukungan dari pemerintah? Ada. Artinya apakah pemerintah dalam hal ini sampai memberikan katakanlah semacam insentif, katakanlah semacam bantuan kepada guru-guru PAUD kita tahun 2023, apakah ada itu? Ada. Sebagai bentuk Artinya support tadi, Pak. itu buktinya bahwa pemerintah Kabupaten Simalungun sangat respon dan sangat mendukung terkait dengan apa yang dikerjakan oleh Bunda PAUD Kabupaten Simalungun. Nah, perannya itu sangat strategis. Apalagi masuk kepada dari transisi PAUD kepada SD ini, tentu kan
kalau mengacu kepada surat edaran kementerian itu dan tahapan-tahapan apa yang harus dilaksanakan pada saat transisi ini, tentu kami dari Dinas Pendidikan pasti akan melakukan apa yang bisa kami lakukan supaya masalah sosialisasi dan terlaksananya nanti transisi itu dengan benar, ya tentu kami harus lakukan fasilitasi. Oleh karena itu, yang sudah dilakukan sejak adanya surat edaran itu, ya kalau saya sudah cukup banyak. Bukan hanya Bunda PAUD ini datang ke sekolah, tidak. Artinya kalau Bunda PAUD di awalnya pada saat penerimaan siswa baru itu, dia sudah mendatangi Bunda PAUD langsung, dan saya juga hadir pada saat itu. Dan Dharma Wanita juga dan ketua tim penggerak, sekaligus ketua tim penggerak KK dan jajarannya hadir semua. Artinya beberapa sekolah sudah kita lihat di Kabupaten Simalungun di 3 hari pertama. Sudah. Pada saat masa MPLS, Bunda PAUD sudah turun. Sudah. Nah artinya, kalau menurut saya sampai sekarang belum berhenti. Tadi Bunda PAUD ini masih membuka acara sosialisasi, itu bukan sosialisasi, workshop. Itu workshop Lanjutan dari teknik mengajar yang menyenangkan. Jadi ini berbeda Mbak Dian. Tadi Bunda PAUD sudah membuka acara kebetulan di salah satu kecamatan kita, Kecamatan Siantar, itu workshop teknik mengajar yang menyenangkan. Nah, itu yang saya tanya tadi Pak. Yang wujudnya nanti akan terjadi transisi PAUD yang menyenangkan. Perwujudannya ke situ. Jadi ada dulu teknik cara mengajar yang menyenangkan, tapi wujudnya nanti akan lahir transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Tadi saya juga mendampingi Bunda PAUD di Siantar dan Bunda PAUD sudah membuka acara itu dan sampai sekarang itu masih berlangsung. Mungkin nanti sore baru akan selesai. Nah, tadi Bunda juga menyampaikan bahwa Bunda setelah selesai nanti kegiatan-kegiatan workshop, dan satu lagi sudah direncanakan juga ada workshop satu lagi yang dilaksanakan oleh Bunda PAUD Kabupaten Simalungun. Bunda PAUD ini nanti akan melakukan monitoring. Artinya benar atau tidak bahwa transisi PAUD ke SD ini penerapannya di sekolah sudah berjalan atau tidak. Tadi sudah 2 sekolah juga di jalan di Bunda PAUD, benar berjalan. Dan itu langsung kok diwawancarai dengan kepala sekolahnya dan langsung uji petik ya Pak. Langsung uji petik masuk kita ke sekolah itu. Seperti itu. Harapannya sudah mulai tergambar nyata ya Bunda ya. Baru yang tambahan berikut Mbak Dian. Bahwa ini kan seolah-olah apakah ini tanggung jawab masalah transisi PAUD ini hanya seolah-olah tanggung jawab pemerintah Kabupaten Simalungun. Ya kalau secara aturan memang iya. Tapi ada nggak kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Simalungun dengan pihak swasta? Ada. Ada. Artinya kita sudah lakukan MOU dengan pihak swasta dan swasta juga memberikan perhatian terkait dengan masalah transisi PAUD ke SD yang menyenangkan di Kabupaten Simalungun. Jadi mudah-mudahanlah harapan kita, ya kalau saya melihat dengan gesitnya apa yang dikerjakan oleh Bunda PAUD Kabupaten Simalungun, ya jujur aja sudah banyak kami yang karena nggak pernah berhenti, kira-kira seperti itu. Makanya saya tanya dulu tadi, kok bisa se-energik dan sesehat ini Bunda bagi-bagi tips tadi di awal. Begitulah kondisinya Mbak Dian. Terima kasih. Terima kasih Bunda PAUD, terima kasih Bapak Kadis sudah hadir di ruang cakap-cakap kita. Ini kita mau kasih satu tagline dulu, ini tagline-nya Bunda PAUD. Salam transisi sebelum kita closing untuk acara ini. Mungkin bisa dibantu? Ya. Kalau salam transisi PAUD dari PAUD ke SD itu, ya kalau Bunda udah hafal kali jadi ya. Satu tim, satu tujuan. Satu tujuan. Satu tim, satu tujuan. Transisi PAUD ke SD menyenangkan. Satu tim, satu tujuan. Transisi PAUD ke SD menyenangkan. Oke, kita sama-sama di sini untuk salam tagline tadi sudah kita lakukan bersama dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Bunda PAUD Kabupaten Simalungun dan Bapak Kadis Pendidikan Kabupaten Simalungun sudah mampir di ruang cakap-cakap kita. Semoga harapan-harapan yang disampaikan tadi oleh Bunda PAUD dan tentunya oleh pemerintah Kabupaten Simalungun dalam hal ini Dinas Pendidikan bisa
tercapai walaupun masih dalam proses, dan ini harapan yang sangat baik sekali kita mendukung gerakan transisi yang menyenangkan dari PAUD ke SD. Dan sampai ketemu lagi di ruang cakap-cakap berikutnya. Saya Dian Pratiwi. Selamat sore. Horas Maubat Taganupan. Horas.